Harga 200 jutaan, tapi udah dapat mobil hybrid. Siapa yang nolak? Yap, MG3 Hybrid ini dibanderol dengan harga 200 jutaan, tapi untuk pasar di luar Indonesia. Karena MG3 belum mau masuk ke Indonesia, tapi sekiranya masuk, harganya nggak bakal beda jauh-jauh banget. Dan nggak bakal nyampe 300 jutaan, coba bayangin. Sebelum itu kita bakal lihat bagian mesinnya dulu, yang memiliki kubikasi. Nah, kita cantolin dulu nih. Mesinnya memiliki kubikasi 1500 cc 4 silinder dengan suplai baterai 1,8 kWh yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 192 horsepower dengan torsi hingga 400-an Nm. Tapi itu walaupun masih output gabungan ya antara motor listrik dan mesinnya, udah powerful banget untuk dimensi compact dari si MG3 ini. Itu soal mesinnya. Kalau ngomongin dimensinya, MG3 ini kalau masuk Indonesia dia bakal bertarung dengan Toyota Yaris, ada Honda City Hatchback, lalu ada Suzuki Baleno. Tapi kalau ngomongin dari segi harga yang nggak sampai 300 jutaan, dia bakal bertarung dengan Suzuki Baleno nih. Bakal menarik banget kalau masuk ke Indonesia. Dan sekarang gue pengen bahas soal MG3 yang sudah memasuki generasi ketiga ini dengan memiliki desain yang sama kayak MG5 GT dan MG HS facelift. Jadi bahasa desainnya udah disamain, bagian fascia depannya, lampunya udah proyektor, terus profil ban depan belakang itu menggunakan 195/55 dengan lingkar 16 inci dan depan belakang udah pakai disc brake. Oke, sebelum masuk ke bagian interior ya, gue pengen bilang kalau di generasi ketiga ini MG3 jadi lebih gahar mukanya karena membawa Q design dari MG5 GT. Tapi ada QQ design yang mirip sama rivalnya dari Jepang, yaitu Mazda tuh. Apalagi di bagian lampu belakang. Kalian lihat deh bentuknya, mirip. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Ya, sekarang kita bahas soal bagian interior ya, yang mengingatkan gue akan interior MG4 EV. Karena dari bentuk setirnya, dari dashboardnya, dan kita disuguhin panel digital 2 buah full color di bagian depan untuk panel instrumen dan juga head unit. Ini bener-bener kayak MG4 EV. Jadi bahasa desain luarnya udah gahar, disamain semua. Bahasa interior bagian dalam pun desainnya juga disamain juga. Walaupun memang di MG3 ini ada karakter nih kayak motif-motif kain ala-ala Scotland. Ini mungkin mau kesana kayak ala-ala British ya, tapi kan kalian tahu MG itu buatan mana sekarang. Tapi it's okay, kalau misalkan masih mau masukin dana dari Eropa juga nggak apa-apa lah ya, itu kan serahnya mereka ya. Sekarang kita bahas fitur apa aja sih yang ada di bagian dalam sini. Pertama, di bagian head unitnya itu kita udah dikasih Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dan untuk MG3 ini sudah ada IOV atau Internet of Vehicle untuk konektivitas smartphone iSmart ala MG. Jadi kita bisa ngontrol jendela, bisa lihat jendelanya masih kebuka apa enggak, status kendaraan, terus posisi kendaraan, itu bisa kita lakukan di MG3 ini. Lalu di bawahnya, sayang ya, untuk tombol pengaturan AC kita cuma dikasih satu tombol aja. Nah, sementara untuk ngatur mode AC-nya, arah semburan, sirkulasi udaranya, dan suhunya itu semua di layar. Nggak ada tombol fisik sama sekali untuk mengatur AC-nya. Oke, di bawahnya lagi ada tombol fisik nih buat balik ke home, terus ngatur volume, sama on-offin AC-nya juga bisa di sini, dan di bawahnya lagi ada tombol hazard. Lanjut lagi ke bagian bawah, dia udah disediain sama colokan Type C dan Type A, juga colokan 12 volt buat kalian naruh dashcam atau gimana nyoloknya ke situ ya. Sayangnya nggak ada fitur wireless charging di sini, jadi cuma buat naruh HP aja, dan ini nggak di padding karet sama sekali. Ya, ada harga ada barang sih ya. Terus disediain dua buah cup holder di sini yang partisinya bisa dilepas. Di konsol tengahnya kita disediain rem parkir elektrik, ada auto hold-nya, ada mode berkendaranya. Nah, mode berkendaranya ini ada 3, Eco, normal, sama sport. Gak ada EV mode sama sekali sayangnya di MG3 ini.
walaupun udah hybrid ya. Dan sebelah kanannya tombol transmisinya atau tuas transmisinya itu berbentuk putar-putar, dial bentuknya. Udah kayak mobil listrik, padahal ini masih hybrid. Oke sih, nggak apa-apa. Terus belakang lagi ada kompartemen penyimpanan di konsol tengah, dan ini bisa kita geser-geser ya. Di balik tutupannya ini bisa kita lepas. Ada 2 buah cup holder lagi yang partisinya lagi-lagi bisa kita atur sesuka kita. Oke, itu dia untuk konsol tengahnya. Masuk ke bagian setir, dia pengaturannya sayang cuma bisa tilt aja nih. Jadi nggak bisa teleskopik, nggak bisa dimaju mundurin, sekeras mungkin juga udah nggak bisa. Nah, terus untuk sene ya, sene itu ala-ala mobil Eropa, dia ada di sebelah kiri, sementara untuk pengaturan wiper itu ada di sebelah kanan. Lalu tombol-tombolnya nih, kerennya, MG3 Hybrid ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control dan juga lane keeping assist. Jadi udah bisa nyetir-nyetir sendiri lah di tol. Dan untuk pengaturan panel instrumennya itu bisa kita lakukan semuanya di setir sini. Ngatur volume, terus ngelihat tire pressure monitor juga bisa dilihat di panel instrumennya. Lalu untuk pengaturan joknya, dia bisa maju mundur. Dan ini belum ada elektrik ya, harga 200 jutaan. Jadi masih pakai tuas, bisa reclining juga, dan bisa naik turun juga nih. Ini reclining, ini bisa naik turun juga kursinya. Pengaturannya cukup fleksibel untuk bagian kursi, tapi tidak fleksibel untuk bagian setirnya. Overall sih buat badan gue nyaman ya. Gue tingginya 167 cm dan ini nyaman banget. Sangat driver ini sih oriented, tapi bagian dashboard sih nggak driver oriented banget. Tapi untuk visibilitasnya oke. Bagian depan, belakangnya aja yang kurang karena kaca belakangnya emang tipis. Dan sebelum kita pindah ke bagian belakang, gue pengen nyebutin beberapa hal unik yang ada di MG3 ini, yaitu tombol untuk buka tutup kuncinya ya, buka tutup kunci pintu itu ada di bagian dashboard, bukan di bagian pintu nih. Lucu banget. Terus hal unik yang kedua di MG3 ini, semua jendela itu auto all down. Depan, belakang, semuanya auto all down. Tapi untuk auto up-nya itu cuma bagian pengendara aja. Sementara untuk bagian penumpangnya, depan belakang, itu nggak bisa auto up. Sentuhan yang cukup menarik untuk mobil di 200 jutaan ini. Lalu fakta terakhir lagi yang menarik, ini juga ada tombol SOS di MG3 ini. Karena seperti yang tadi gue sebutkan, MG3 ini sudah dilengkapi fitur Internet of Vehicle. Oke, sekarang kita ada di bagian belakang dan kalian lihat ya posisi mengemudi gue. Di muat gua yang tingginya 167 cm ini di bagian belakang, headroom lumayan kesisa dan legroomnya hampir nyentuh nih lututnya, walaupun emang agak lebar, tapi di bagian kakinya ini gerak mainnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi buat yang tingginya lebih tinggi daripada gue yang 170 cm ke atas, lumayan claustrophobic, sedikit lebih baik dibandingkan dengan Mazda 2. Lalu untuk fitur-fiturnya yang ada di bagian belakang ini ternyata nggak terlalu banyak. Kita cuma disuguhin ventilasi AC aja, 2 buah di bagian belakang. Terus ada colokan USB Type A dan kompartemen penyimpanan di konsol tengah depannya ini yang sebenarnya nggak muat sih. HP 6,4 inci tuh dia keluar gini. Mungkin HP 6 inci, HP 6,2 inci muat nih. Oke, terus ada pocket seat kiri kanan dan sayangnya nggak ada armrest di sini. Juga untuk pelipatan kursinya ini full, nggak ada 60-40, nggak ada 50, nggak ada 40-40, 20 gitu, nggak ada. Ini full pelipatan kursinya. Tuh langsung mesti ngebuka 2 buah kunci gini, baru bisa dilipat. Tapi untungnya di MG3 ini bagian belakang seat beltnya sudah 3 titik semua, bahkan untuk penumpang tengahnya. Sekarang kita penasaran sama kapasitas bagasi dari si MG3 ini. Untuk yang varian hybrid, dia memiliki kapasitas sebesar 293 liter. Dan di bagian bawahnya itu udah nggak ada lagi spare tire, tapi udah dikasih tire repair kit dan ada ruangan untuk aki. Iya, jadi si MG3 ini akinya ada di posisi belakang di bagian bawah bagasinya. Udah kayak mobil-mobil Eropa, udah kayak BMW. Oke. Udah dilengkapi dengan partisi, jadi aman ketika kita tutup. Nih ya,
nggak bakal bisa diintip. Jadi naruh barang di bagian bagasi aman-aman aja. Jadi itu dia impresi pertama kami mengenai MG3 Hybrid di Gias 2024. Dan pasti kalian penasaran nih, kita udah tadi nyebutin pakai mesin hybrid segala macam, emang berapa sih konsumsi bahan bakarnya? MG mengklaim konsumsi bahan bakar dari MG3 ini bisa mencapai 1:23 km per liter, yang mana itu pencapaian yang cukup fantastik untuk sebuah mobil city car hybrid. Dan tentunya harganya 200 jutaan aja, nggak nyampe 300 juta. Jadi gimana kalau melawan Toyota Yaris, kalau melawan Honda City Hatchback, kalau melawan Suzuki Baleno dan Mazda 2? Komentar aja di bawah. Gue Bagas Satrio, dadah. Oh iya,